Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Jurnalis Inggris puji penampilan Marcelino Ferdinand saat lawan Argentina, pemain berbakat Timnas Indonesia. Jurnalis asal Inggris Bence Bocsak memuji penampilan Marcelino Ferdinand saat melawan Timnas Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Seperti diketahui, Timnas Indonesia hanya kalah 0-2 dari Argentina, pemuncak peringkat FIFA sekaligus juara Piala Dunia 2022. Banyak pengamat sepak bola mengatakan penampilan dari Timnas Indonesia sudah cukup baik. Skuad Garuda mampu membuat sang juara terkejut dengan peluang-peluang yang diciptakan. Aksi-aksi pemain belakang Timnas Indonesia juga membuat Alejandro Garnacho merasa frustasi tidak bisa mencetak gol. Selain itu, aksi Marcelino Ferdinand juga menjadi sorotan dari jurnalis asal Inggris. Marcelino Ferdinand tampil solid melawan Argentina, ujar Bence dikutip dari akun Twitter pribadinya. Bence menyoroti statistik dari Marcelino Ferdinand selama pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina. Marcelino Ferdinand adalah pemain Indonesia yang paling banyak dilanggar. Total 4 kali ex-pemain Persebaya itu dilanggar. Pemain berusia 18 tahun itu juga melakukan 100% tackle sempurna. Dengan fakta tersebut, Bence menyebut Marcelino adalah talenta berbakat dari Indonesia. Baru berusia 18 tahun, dia adalah sedikit pemain Indonesia yang bermain di Eropa. Luar biasa, perputaran uang sampai 1 triliun di laga Indonesia versus Argentina. Keputusan hebat Erick Thohir. LPEM UI mencatat dampak laga terhadap ekonomi. Dalam hasil riset simulasi potensi dampak ekonomi penyelenggaraan FIFA Matchday Tim Nasional Timnas Indonesia versus Argentina, LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis UI prediksi perputaran uang pertandingan Indonesia dengan Argentina hampir menembus angka 1 triliun atau sekitar 965 miliar. Hasil riset LPEM UI yang ditulis Yusuf Reza Kurniawan, Muhammad Dian Revindo, dan Kalista Endrina Dewi memaparkan perputaran uang tersebut menciptakan nilai tambah ekonomi sebesar 495 miliar. Tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar 188 miliar rupiah. Pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar 28 miliar. Dan penciptaan kesempatan kerja sekitar 719 orang. Meskipun sebagian besar sifatnya temporer, hasil riset itu menilai penyediaan makan dan minum, jasa kesenian, hiburan dan rekreasi serta jasa penyiaran dan pemrograman, hingga film menjadi sektor yang meraup dampak tertinggi dari pertandingan tersebut. Dari sisi aspek ekonomi, potensi dampak positif dari FIFA Matchday ini dapat melampaui biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan Timnas Argentina, tulis hasil riset LPEM UI ditulis Rabu kemarin. Selamat jalan Sandy Walsh, semoga cepat sembuh dan sampai bertemu lagi di FIFA Matchday September 2023. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh terlihat meninggalkan Indonesia usai gagal menjalani debut. Awalnya bulan Juni 2023 bisa dikatakan menjadi bulan yang spesial bagi Sandy Walsh. Sandy Walsh menderita cedera saat mengikuti latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Lebih lanjut, Sandy Walsh kini telah memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Hal itu terlihat dalam postingan Instagram Sandy Walsh pada Rabu pagi kemarin. Dalam unggahannya, Sandy Walsh sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ia lalu memberikan salam perpisahan. "Sampai jumpa lagi," tulis Sandy Walsh. Ya, semoga aja Sandy Walsh cepat sembuh dan bisa segera debut untuk Timnas Indonesia. Mark Klok ungkap sederet pelajaran yang dipetik olehnya dari laga Timnas Indonesia versus Argentina. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok mengaku tetap bangga dengan hasil yang diraih Timnas Indonesia di laga kontra Argentina.
Klok bermain sebagai starter di laga yang dilakoni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Klok, ini merupakan hasil yang tidak buruk mengingat lawannya adalah tim juara dunia. Hasil pasti bagus karena main lawan tim nomor 1 di dunia, skor 0 hingga 2 tidak terlalu buruk, walau setiap game pastinya mau menang atau ambil poin, tutur Klok. Saya tetap bangga dengan tim ini, dengan etos kerja dan performa kami dan saya melihat game ini positif untuk belajar, lanjutnya. Mark Klok mengatakan bahwa ada banyak pelajaran yang dipetik dari pertandingan bersejarah ini. Beberapa di antaranya adalah cara mengatur tempo permainan, visi bermain, hingga cara bermain. Bagaimana mereka saat momen untuk memilih melepas operan, kapan harus melakukan dribble, membuat keputusan. Kami belajar banyak dari game kemarin, pungkas Klok. Kini Klok kembali ke Persib Bandung untuk mempersiapkan diri jelang musim baru. Thomas Doll puji pemain timnas Indonesia termasuk Rizky Ridho dan Witan meski kalah dari Argentina. Pertandingan timnas Indonesia menghadapi Argentina telah berakhir dengan kemenangan oleh Argentina 2-0 melalui Leandro Paredes di menit ke-38 dan Christian Romero pada menit ke-55. Walau kalah, timnas Indonesia mendapatkan pujian dari para pecinta sepak bola nasional yang menampilkan daya juang dan semangat pada laga tersebut. Timnas Indonesia juga mendapatkan beberapa peluang yang dapat membahayakan gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik khususnya pada lini pertahanan karena mereka tidak memberikan ruang kepada para striker Argentina. Untuk seluruh masyarakat Indonesia ini adalah hasil yang bagus dan realistis. Thomas Doll juga memberikan komentarnya kepada dua pemainnya yang bermain pada laga tersebut, yaitu Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Ridho menunjukkan permainan yang bagus bersama Jordi Amat dan Elkan Bagot. Mereka bermain sangat rapat, sedangkan untuk Witan ia juga tampil cukup baik sebagai pemain pengganti, tambahnya. Bagi Thomas Doll, pertandingan Indonesia menghadapi Argentina menjadi modal yang sangat penting untuk para pemain timnas Indonesia mendapatkan mental bermain dan melihat bagaimana cara pemain kelas dunia bermain. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.